Salam papa, mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama sebelum adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Kembali lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Yayasan Pranata, Minggu 18 Oktober 2020. Tema kita hari ini ialah bertindak selektif. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita satu sejenak, satu dimulai. Sambil selesai, untuk mulai dari kita, jangan satu kemudian memasuki gerbangnya. Adik-adik berdiri ya.
Shalom adik-adik, masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan agar kami dapat duduk tenang dan dapat mengerti serta dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tadi kakak guru sekolah minggu sudah menyebutkan kan apa tema kita hari ini? Benar, tema kita hari ini adalah bertindak selektif. Natsnya terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah dibuka? Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, pada nats ini, Rasul Paulus menegaskan ada dua kata yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kata berguna, yang artinya menurut Rasul Paulus adalah memiliki makna yang dapat dirasakan oleh semua pihak, baik diri sendiri, orang tua, adik, kakak, keluarga, teman-teman, ataupun orang yang berada di sekitar kita. Dan yang kedua adalah membangun. Membangun ini berupa perkataan atau perilaku kita yang menyayangi orang tua, menyayangi orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Nah, kakak ada contoh perilaku yang berguna dan yang membangun. Kita tonton video berikut ini ya adik-adik. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6.
Kamu juga bisa membantu ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya? Nah, adik-adik sudah menonton kan videonya? Kakak mau tanya, ada berapa orang yang berperan dalam videonya? Benar, ada 3 orang. Yang pertama adalah Ayah Dewi, Ibu Dewi, dan Dewi. Kenapa Dewi ditegur oleh orang tuanya? Iya, Dewi terlambat pulang ke rumah. Padahal orang tuanya sudah mengharapkan Dewi, sangat mengharapkan Dewi untuk Dewi mengajari adiknya mengerjakan tugas. Pada akhirnya adiknya terlambat mengerjakan tugasnya. Adik-adik pernah nggak sih ketika orang tua kita memarahi kita saat kita terlambat pulang sekolah? Pasti pernah kan? Adik-adik pasti berpikir gini, ah mama ini nggak sayang sama aku, ah bapak ini nggak sayang sama aku. Tidak adik-adik, orang tua menegur kita saat kita melakukan kesalahan itu adalah hal yang baik, agar kita dapat mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Inilah yang diminta juga oleh Rasul Paulus kepada kita, agar kita dapat memilih mana yang baik untuk hidup kita dan mana yang buruk untuk hidup kita. Nah, kakak mau nanya, bermain itu buruk atau tidak? Tidak buruk jika adik-adik tidak memanfaatkan waktu yang adik-adik punya untuk bermain. Adik-adik bisa memanfaatkan waktu yang adik-adik punya dengan cara belajar atau membantu orang tua, misalnya menjaga adik, membersihkan rumah. Apalagi seperti ini, kita semua sudah melakukan segala hal di dalam rumah. Adik-adik pasti bosan kan? Jika hanya belajar saja di rumah, ada hal yang baik yang perlu kita lakukan agar kita tidak bosan juga di rumah. Misalnya adik-adik belajar untuk mencuci piring. Siapa di sini yang punya tugas untuk mencuci piring? Bagus, kalau adik-adik sudah pandai cuci piring. Lanjutkan lagi ya, misalnya mau membantu orang tua untuk menyapu, nggak masalah, nggak apa-apa. Itulah yang diminta Tuhan Yesus pada firman kita kali ini, untuk kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jika itu baik, maka akan kita terus lakukan. Jika itu menguntungkan kita ataupun menguntungkan orang lain. Dan jika hanya untuk menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, maka kita berhentikan. Tidak boleh kita lakukan. Karena Tuhan Yesus selalu mengajari kita untuk menyayangi semua orang. Nah, adik-adik sudah mengerti kan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita menutup khotbah hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menjadikan kami anak-anak sekolah minggu yang bertanggung jawab dalam memilih keputusan kami, agar kami dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidup kami. Bantu kami Tuhan Yesus agar kami juga tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan satu lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Kau Tuhan memakai rupiah yang sudah kami kumpulkan ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan dunia ini. Berkati setiap kami yang sudah memberi, biarlah Kau Tuhan melipat gandakannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.